Kejadian sampai Wahyu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya saya banyak menerapi orang sakit. Maka Injil itu diberitakan kepada semua bangsa kan, Bang? Injil yang mana dulu? Yang Yesus sampaikan dong. Oh, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Oh. Berarti aku nggak baca sampai full ayat tadi itu tadi. Saya baca. Dan saya paham. Justru karena saya sadar, Bung, sabar. Justru karena saya baca Bible, saya tahu kalau Bible itu bukan Injilnya Yesus. Makanya tadi saya berdebat di sebelah orang Kristen, dia mengaku kalau Markus itu bukan firman Tuhan. Baik. Sedangkan yang Yesus sabar dulu saudara, sabar. Saya tanya dulu. Menurut saudara, yang keluar dari mulut Yesus itu firman Tuhan atau karangan Yesus? Firman Tuhan. Nah, sekarang perjanjian baru ini itu firman Tuhan atau yang keluar dari mulut pengarang sendiri? Firman Tuhan. Oh, berarti segala siapa yang aku ilhami, ya kan, bermanfaat untuk mengajar. Ya, memang betul yang diilhami Tuhan. Betul yang diilhami Tuhan itu betul. Sekarang penulisan Paulus ini diilhami siapa? Diilhami oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Katanya tadi Tuhan. Gimana kok lari? Loh, Yesus kan Tuhan, Bang. Di mana Yesus dikatakan bahwa menerima Yesus itu adalah Tuhan? Tadi ayatnya belum selesai itu 24 itu. Baca dulu ayat. Silakan. Baca ya 14-nya ya. Iya, silakan. Ini perkataan Yesus nih, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Oke, baik. Pertanyaan saya, salah. Oke. Pertanyaan saya, Injil yang dimaksud Yesus itu yang mana? Ya, Injil yang diberitakan oleh murid-muridnya lah, yang hidup bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya kepada saudara, Injil yang diberitakan ke seluruh dunia nggak, Bang? Injil yang dimaksud Yesus yang harus diberitakan ke seluruh dunia itu yang mana? Injil yang disampaikan oleh Yesus. Iya, yang mana? Kepada murid-muridnya dan diteruskan kepada rasul-rasul. Yang mana itu? Tunjuk langsung. Yang mana Injil yang dimaksud itu? Tunjuk langsung dong. Mana? Yang mana? Seluruh kitab perjanjian baru itu. Jadi udah jelas, Bang. Makasih Bang, aku dapat insight baru ini dari ayat ini ya. Bahwa ada mandat Yesus untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Tunggu dulu. Matius 24 ayat 14. Iya, bagus. Bagus, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Yesus Jangan kabur. Jangan kabur. Enggak kabur. Oke, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu, pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengajarkan Injil itu tahun berapa? Tahun 30 sampai 33. 30 sampai 33. Perjanjian baru kitab Anda itu ditulis kapan? Perjanjian baru itu ditulis pokoknya selesai di abad pertama lah. Ya, berarti Injil yang dimaksud Yesus adalah apa? Injil yang dimaksud Yesus. Jadi apa yang sudah disampaikan itu diceritakan, ya kan? Diceritakan kepada siapa? By verbal, ya kan? By verbal nih dari murid-murid kepada contoh Markus. Ya kan? Oke, Markus. Contoh kita ambil Markus. Kemudian dibukukan, kan begitu. Oke. Contoh nih. Yesus Anda katakan mengajarkan Injil dari tahun 30 ke 33. Markus hadir nggak di situ? Markus murid Yesus hadir dong. Mana dalilnya? Tunjuk. Nggak ada di Alkitab, nggak ada dalilnya. Okay. Tapi kan mereka itu saksi, Bang. Bentar ya, saya buka di. Kalau dia saksi, ada dong di situ. Kalau dia saksi. Saya tanya Markus dulu. Di mana Markus pada saat Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun? Markus kan murid Yesus, Bang. Di mana tertulis Markus murid Yesus? Loh, murid Yesus itu kan ada 70, Bang.
Di mana tertulis? Bang. Bukan Di cuma mana 12 tertulis? orang. Salah, Iya. Bang cuma berpikir Anggaplah murid 1000, cuma anggaplah 12. 1000 terlalu Yesus sedikit kalau mengutus 70. 70 Anggaplah murid. 1000. Nggak Anggaplah bilang 1000. gitu. Injil bukan tulisan. Anggaplah 1000. Nah sekarang tunjukkan kepada saya di mana disebutkan Markus itu murid Yesus. Ada 70 murid Yesus. Di mana tertulis Markus murid Yesus? Loh, murid Yesus itu kan nggak hanya 12 bang, ada 70 orang murid Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Nah, di mana Markus ini dipilih? Di mana? Tapi ada pengutusan 70 orang kan? Di mana Yesus memilih Markus? Ada nggak Yesus mengutus 70 orang bang? Di mana Yesus memilih Markus? Yesus mengutus 70 murid kan? Ada kan? Kalau 70 oke, anggaplah Ya. 70. Yohanes, Matius, Markus. Siapa lagi? Siapa lagi? Pasang itu mereka ada 35 pasang itu. Berdua mereka. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang 16-nya siapa? Sebutkan. 16. Kan itu 20 katanya. 70. Berapa itu? 60. 64 lagi, 66 lagi. Siapa lagi? 66 ini. Ya nggak Siapa lagi? dijelaskan, tapi ada Yang nggak dijelaskan. Terus dari mana munculnya Markus ini? Loh iya, dia itu kan salah satu muridnya berarti. Iya. Lalu yang 66 mana muridnya? Mana tulisannya yang 66 orang ini? Ya nggak semuanya menulis bang. Lah kalau begitu mana data validnya Markus menulis berdasarkan perintah Yesus mana? Lah itu udah ada firmannya bang. Berarti dia menulis dong. Mana? Lah ini yang kita baca ini. Lah. Markus. Ya itu kan tulisan dia. Matius. Loh iya dong. Di mana tertulis kalau itu adalah tulisan murid Yesus? Tunjukkan aja pengakuan Markusnya. Markusnya yang mengaku aku adalah murid Yesus itu di mana? Loh, murid Yesus kan nggak cuma 12 bang, gue bilang tadi. Bukan itu pertanyaan saya. Ada 70 Bukan itu muridnya. pertanyaan saya. Anda membaca Matius 24 nomor 14 tentang Injil yang diberitakan Yesus. Anda kira Injil itu adalah kitab Anda. Kan lucu. Anda sendiri mengaku kitab Anda ditulis seabad setelahnya. Yesus di tahun 30 sampai 33. Kalau Markus menuliskan nanti di abad kedua, pertanyaan saya, Markus ini penghafal. Baik, berarti Injil yang diberikan kepada Isa itu mana bang dia? Injilnya bang? Tanya kepada Isa. Isa kan untuk Bani Israel. Tanya kepada kaumnya. Loh, kalau Anda tanya Nabi bukan. Muhammad, Berarti kalau masih ada Nabi atau enggak, Bang? Muhammad, Berarti masih ada nggak Anda Injil itu? tanya. Ya, tanya kepada kaumnya. Ku tanya dulu. Yesus itu, Nabi Isa itu diutus kepada mana? Orang Islam atau orang Yahudi? Kan Isa kan Islam juga bang. Iya, kami beriman Nabi Isa Isa, itu- diutus. Isa itu beragama apa dia, Bang? Kami beriman kepada Nabi Isa kalau dia diutus untuk Bani Israel. Anda bertanya mana Injilnya? Tanya siapa? Tanya Bani Israel. Oke. Isa itu berarti Jangan beragama tanya Islam saya. nggak? Kenapa? Isa itu Islam nggak dia? Dia Muslim. Muslim. Berarti orang Yahudi Ya. itu Muslim juga dong. Ya, betul. Mana ayatnya Isa Muslim? Orang Yahudi itu Muslim dong berarti. Ngerti Muslim nggak? Berserah diri. Ya, mana Berserah dalilnya? diri. Nabi Isa Injil alaihissalam bukan dalam tulisan. Injil bukan tulisan. Nabi Isa alaihissalam dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Kalau dia itu mengatakan satu pernyataan-pernyataan yang difirmankan Tuhan kepadanya dan tidak mengatakan perkataan di luar itu semua. Berarti dia Muslim. Fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Berarti dia nggak Isa Islam. Apa? Berarti dia bukan Dia Islam. dia berserah diri kepada Allah. Dia Muslim. Berarti bukan Islam. Muslim itu adalah orang. Bang Juma Muslim atau Islam? Saya Islam. Berarti tidak Muslim. Nah, dan saya Muslim. Oh, kalau Isa? Islam nggak dia? Kalau Islam, dengar. Islam itu adalah ajaran. Penganut Jadi Isa ajaran tidak itu. mengajar. Dengar dulu. Jadi Isa, dengar dulu. Dengar dulu biar kau paham, dulu. Ten. Dengar supaya kau pintar. Bagaimana Dengar bisa dulu. setan keluar dari tubuhmu kalau kau nggak mendengar? Jadi Islam itu adalah pokok ajaran. Yang menganut pokok ajaran itu, yang mentaati pokok ajaran itu disebut Muslim. Yesus datang membawa ajaran dari Elohim.
Yesus taat kepada ajaran itu, maka Yesus Muslim. Musa membawa ajaran dari Elohim. Musa taat kepada ajaran itu, maka Musa disebut Muslim karena mereka berserah diri kepada firman Tuhan. Tapi bukan Nah, Islam. Yesus sendiri berserah diri kepada Tuhan. Di mana tertulis Galatia 4:4 dan nomor 5. Yesus Muslim. Tapi bukan Islam. Lah, Islam itu kan pokok. Islam itu artinya apa? Salam Gampang damai loh sejahtera. pertanyaannya. Dia Islam atau bukan? Islam, dia Islam. Oh Islam. Itu Yes. aku tanya. Itu usah ribet-ribet jelasinnya. Sekarang begini Juma, pertanyaan saya yang balik. mana? Sabar. Pertanyaan saya balik. Yesus itu Kristen atau bukan? Bukan. Bukan. Udah Dong. selesai. Islam atau Kalau orang Kristen Kristen itu? gampang jawabnya. Cari. Yesus itu Kristen atau bukan? Yesus itu nggak beragama. Nah, berarti dia bukan itu Kristen. disebut- Kristen Berarti itu dia bukan adalah- Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu. Yang saya Loh, tanya iya dong. Yesusnya. Dia Tuhan, Yesus ini dia Kristen. Tuhan. Tuh dia Yang Tuhan. saya tanya Yesus ini Kristen atau bukan? Dia nggak beragama, dia kan Tuhan, goblok. Ah, berarti Yesus bukan Kristen. Marah dia. Marah-marah. Berarti Yesus bukan Kristen. Juma Muhammad. Enggak, tunggu dulu Kristen Ali. itu kan kepercayaan Bang Juma. Sekarang yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya Yesus ini Kristen atau bukan? Loh, Kristen itu kan kepercayaan. Saya tidak tanya itu, Bang. Yang saya tanya Yesusnya. Loh, Yesus kita kan mesti Kristen. definisikan dulu dong. Tunggu dulu. Apa, supaya kita bisa jelaskan gitu loh. Tunggu dulu. Yesus itu Kristen atau bukan? Jawab. Ya, bukan. Dia tidak oke. beragama. Bukan ya? Masa Tuhan beragama? Oke. Bukan ya? Nah, sekarang Ya. pertanyaan saya. Yesus itu Yudaism atau bukan? Bukan. Hah? Hah? Bukan lah. Bukan. Bukan dong. Jadi Yesus ini ateis. bukan. Tidak beragama. Bukan. Hah? Bukan Lalu? juga. Lalu? Sekarang Bukan kalau Yahudi, bukan Kristen, Gini. lalu apa? Gini Bang Juma. Lalu apa? Lalu Sekarang apa? gini. Mau tahu jawabannya? Loh, bukan. Dengar dulu. Ibrani 5 nomor 7. Dia bukan Juma Yahudi, gantian. dia bukan Kristen, tapi Yesus adalah seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Baca Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Nah, ini cocok logi Sekarang namanya. enggak. Kau baca Betul. Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Baca. Baca nomor 5 dari Ibrani 5. Yesus Nomor Islam 7. berarti. Jawab dulu. Berani kau baca Ibrani 5 nomor 7? Ibrani berapa? Ya, baca. Silakan. Bentar. Ibrani 5 ayat 7. 7. Dalam hidupnya itu ya. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lanjut. Yesus anak soleh atau bukan? Yesus Gimana anak Islam soleh itu? atau bukan? Yesus anak soleh atau bukan? Oh, dia itu role model ketaatan bagi umat manusia. Juma, saling yang kamu maksud bagaimana? Dia menggantikan Adam yang tidak taat itu menjadi manusia yang sebentar. Soleh yang kamu Saya maksud ulang bagaimana, Bang Juma? lagi. Di data Bible Sebentar, Anda, sebentar. Yesus disebut Kristiani atau Yesus disebut soleh? Soleh yang kamu maksud bagaimana, Juma? Udah, enggak usah kupelintir lagi jidat lebar. Yang pasti, ketika saudara membaca Bible Yesus disebut anak soleh, berarti dia Muslim. Oh, kok gitu? Lah, anak soleh, orang soleh itu Muslim. Lah, kok gitu? Kesimpulan Lalu? apa itu? Lalu Jangan menurut paksakan saudara, kali, Juma. lalu Apa menurut hukumnya saudara kalau soleh soleh itu? itu apa? Menurut saudara soleh itu apa? Soleh itu artinya taat dia. Yesus Nah, itu berarti makanya Yesus tadi, taat Yesus kepada siapa? itu Taat kepada siapa? role model ketaatan. Taat kepada Dalam siapa? kemanusiaannya dia Taat taat kepada- sampai mati di kayu salib itu. Alhamdulillahirabbil. Berarti dia Muslim. Kan tadi Muslim adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Yesus Awal. soleh, Yesus taat. Awal. Muslim itu berserah diri, bukan Dia taat. berserah diri. Yesus berserah diri kepada ketaatan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus, Yesus lakukan. Betul atau tidak? Betul. Nah, ya sudah. Berarti Yesus berserah diri melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Gitu. Betul? Betul? Ya. Betul?
Berarti Betul? memang role model berarti kehidupan Yesus kita ini itu haruslah Yesus Bang Juma. Role Oke, model oke, kita ini harus bagus, Yesus, bukan yang bagus. lain. Oke, kalau begitu, Karena dia role model ketaatan itu Bang Juma. oke, bagus, bagus. Nah Iya sekarang, dong. oke, Tidak ada sekarang manusia kalau, yang tidak taat. Oke, Adam oke, pun- bagus, Adam pun bagus. membangkang ya. Makanya Oke, Bang Juma. oke, Beritakan baik, tentang baik, Yesus terus, Bang baik, Juma. baik. Nah sekarang permasalahannya di sini. Yesus ketika kita lihat, andai saja hidup hari ini Yesus itu, lalu kita lihat caranya dia beragama, caranya dia taat kepada perintah Tuhan, dia nampak seperti Kristen atau dia nampak seperti Islam? Jawab yang jujur. Jangan mengandai-andaikan sesuatu yang Hey, bisa, Anda nggak bisa, mengatakan, Bang. Anda mengatakan, dengar, diam. logical Anda fallacy mengatakan, namanya. Nggak bisa. saudara host di mute dulu, di mute dulu, di mute dulu, di mute, di mute, di mute, di Aku mute. belum bisa mute host, saudaraku. Belum Dengarkan bisa. saya. Andai saja kemudian Yesus Anda lihat pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, prosesi yang dilakukan dalam hidup keagamaannya, dia itu nampak seperti Islam atau dia nampak seperti Kristen? Jawab dengan jujur. Jujur. Silakan buka mic. Kristen. Anda lihat, Karena dia mengajarkan kasih. Saya tidak. Dia mengajarkan kasih. Oke. Loh, iya dong Bang Juma, gimana Oke, sih Bang Juma baik, ini? baik. Loh, Oke, iya, oke. titik ajaran Kristen itu kan kasih. Oke, Kalau sekarang Yesus tuh- hidup sampai saat sekarang- ini, maka yang sekarang- dilakukan adalah kasih Bang Juma. Di agama Oke. Islam diajarkan kasih Juma. Sekarang begini, tolong saudara-saudara Kristen saya di sini, tunjukkan ajaran kasih di dalam Kristen yang tidak ada di agama lain. Silakan. Saya ingin tahu apa itu kasih. Memberikan nyawanya Juma, ada ndak Nabi Muhammadmu Juma? Kenapa kamu tidak ikuti? Kenapa kamu nggak ikuti Yesus? Kalau begitu, Juma tidak semua saya orang bertanya yang ke, hei, diam, Ale, jidat lebar, diam. Kamu itu nggak ada ilmu. Kalau perlu kau turun aja. Kau sudah kubuat menangis kemarin kan? Mending Anda turun ke gereja jauh pada pernah gitu. Hei, turun. Kau kupermalukan kemarin membahas tentang asal usul makan babi. Nggak usah kau banyak cerita. Sekarang begini, saudara. Kasih di Kristen yang ada itu yang tidak dimiliki oleh umat Islam itu yang mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kalian bayar perpuluhan, apakah itu berguna untuk negara? Kami bayar zakat, berguna untuk negara. Oke? Tiap bulan kami berimpak, bersedekah. Kalian cuma bayar perpuluhan untuk gereja, untuk pendeta. Sekarang kami bayar uang zakat, uang haji, uang infak, dan semuanya untuk negara. Sekarang saya tanya samamu, kasih di Kristen yang bisa kita lihat hari ini itu apa? Kawin sesama jenis di gereja itu maksudmu? Oh, mama ini. Ayo. Apa ini? Konteksnya apa nih? Mana kasih di Kristen yang bisa kita lihat hari ini yang tidak ada di agama Islam? Banyak. Iya, contoh satu aja dulu. Jangan banyak, satu aja dulu. Loh iya dong. Apa? Sama dong. Apa satu? Apa satu ini? Apa satu? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Kasih bukti dong, kasih bukti mengasihi Banyak sesama. Bang Juma. Iya, yang mana itu? Orang Kristen itu orang-orang Yang mana? kasih kepada sesama. Yang mana kasih di dalam Kristen yang bisa kita lihat hari ini? Yang mana? Gini, Sesama jenis. Oke, saya contoh. Sesama jenis. Sesama jenis Ya. maksudnya. Gini. Contoh. Nah, minimal ya, tidak ada Mana? orang Kristen itu yang melarang ya orang lain untuk beribadah. Yang disebut kasih di Kristen itu mana? Itu kasih Bang Juma. Mana? Itu satu, Mana? ya kan? Kedua. Mana satu itu apa? Satu itu Iya, apa? dengar dulu. Kedua. Ya, mana ya. satu itu? Satu dulu, kalau tidak Anda turun. Oh, satu. Saya nggak suka pembohong. Saya nggak Oke, suka satu dengan tadi pembohong kan. licik. Satu Oke, apa? Menghormati, ya kan? Menghormati apa? Beribadahnya orang lain. Tidak. Oh, tidak- begitu. Tempat Oh, ibadah begitu. itu enggak ada. Oh, begitu. Itu kasih. Satu. Oke, sekarang kalau kalian mayoritas di negara ini, kalian bisa menghormati orang beribadah. Oh, bisa. Tolikara 2016 masjid dibakar. Apa akar masalahnya? Hei, dengar. Ketika orang Kristen Indonesia belum memeluk agama Kristen, penjajah datang dengan menganut agama Kristen, menghancurkan masjid, musala dan juga pesantren-pesantren. Paham kau? Nah, Izin gurundaku setengah menit Itu juga izin. orang-orang Hindu dan dengar pejuang di Amerika turunin sana aja. ya, di Kalau tempat dia nggak di Amerika. berpengaruh.
Di Amerika sana di tempatnya Nah, Bunda bagus. Mila itu ya, Lebaran hari raya Idul Fitri tidak ada hari libur. Hari raya Islam tidak diliburkan di sana di negara mayoritas. Di sini kalian sama porsinya, orang Islam dengan Kristen di sini sama. Kalian libur kalau hari-hari besar Kristen. Kristen, saya sampaikan sama kalian ya. Tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Kalian nampak seperti yang kalian tahu hari ini. Kenapa? Karena kau hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kalau kalian hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen, coba, saya tidak berbohong, kamu kunjungi kota-kota basis Kristen. Bagaimana hidup di sana? Bagaimana hidup di kota-kota basisnya Kristen? Tengok aja cara hidup mereka. Jangan kau jual tai kucing di sini, jangan kau jual tai kucing. Kasih di Kristen, pemaaf, tidak pernah menuntut tempat remaja. Ya itu di Indonesia. Coba kau tengok di luar negeri yang mayoritas Kristen. Bagaimana perlakuan mereka kepada minoritas. Baru-baru ini di Belanda, Al-Quran lagi-lagi dibakar depan umum. Pernah kau lihat ada pembakaran Bible di Indonesia ini? Tak ada. Kau pernah dengarkan videonya, kau nonton pembakaran Al-Quran di luar negeri? Banyak kali. Di Indonesia, bayangkan saking kasihnya orang Indonesia. Ketika ada orang yang menganut agama Islam menginjak Bible, orang Islam kemudian yang melaporkan. Tapi orang Kristen malah berkongko-kongko dengan penginjak Bible-nya. Itu yang kalian sebut kasih gitu. Hah? Andai saja Kristen di Indonesia ini mayoritas, saya sanksi masih ada anak-anak kami yang ke gereja, ke masjid kemudian baca Quran di masjid. Sanksi saya. Ragu saya itu bisa terjadi. Ragu. Kenapa? Karena tabiat penjajah itu sudah tertancap tajam di dalam benak kalian. Kalian mengatakan kami kasih, ya karena Indonesia sudah merdeka. Anda sih hidup di tengah-tengah kami. Anda tenang, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Bahkan kalian yang minoritas yang nikam-nikam kami, STT kalian menghujat Tuhan, menghujat Nabi kami, menghujat kitab suci kami. Lembaga Bible kalian, konon yang mencetak buku-buku suci, itu menghujat Tuhan kami. Itu yang kalian sebut kasih. Itu yang kalian sebut kasih. Kalian memiliki misionaris kemana-mana pakai tipu-tipu, pakai jilbab, pakai kopiah, baju koko, membawa-bawa selebaran-selebaran seperti Lina Tidak Wijaya. Ketika kami mengadakan ajaran Islam, prosesi keislaman kami, dia datang membawa kaos-kaos Kristen, simbol-simbol Kristen. Itu yang kalian sebut kasih. Saya ini korban loh. Korban, saya ini ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia. Jadi korban sasaran kasih. Pada saat saya melakukan prosesi agama saya, didatangi oleh pelacur agama bernama Lina Tidak Jaya. Dibagi-bagikannya kaos Kristen kepada kami yang beragama Islam. Lalu setelah saya bakar bajunya, saya dilaporkan kemudian oleh Lina Tidak Wijaya. Itu ajaran kasih. Kasih kampret, tai babi. Tai babi. Ajaran kasih kayak gitu. Kalau ajaran kasih itu datangnya dari rahmat. Ini datangnya dari penjajah. Hei, Kristen masuk ke Indonesia itu dari penjajah. Jangan kau sebutkan kasih agama Kristen itu. Tai babi. Gak ada kasih di agamamu, gak ada. Kau katakan kasih. Tengok Matius 22. Apa yang diterangkan di sana di Matius 22? Nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tuhan, kata murid Yesus, Tuhan Yesus, ya paman, tunjukkanlah kepada kami kasih itu. Apa yang maksud dengan hukum Taurat itu? Hukum utama dan hukum pertama itu apa? Kata Yesus apa? Hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim.